Pada episode sebelumnya, roh petir hitam yang bentuknya tak terbatas itu mengeluarkan raungan yang sangat keras, menyebabkan gemuruh guntur hitam mendatangkan malapetaka saat bergema, menyelimuti lebarnya sekitar ribuan meter. Mu Chen menghirup udara dingin sekali lagi saat keterkejutan memenuhi matanya. Roh itu, seharusnya adalah roh petir, bukan? Eksistensi mesum itu sungguh terlalu menakutkan. Gemuruh guntur yang tidak menentu terdengar di cakrawala ketika energi destruktif, mirip dengan keinginan untuk menghancurkan langit dan bumi, melonjak, menyebabkan orang merasa sangat ketakutan saat melihatnya. Setelah muncul, roh petir telah mengunci orang yang paling dikenalnya, Naga Laut Utara. Fluktuasi tak terbatas yang memancar dari tubuh orang tersebut menyebabkannya merasa sangat terancam. Boom! Lautan petir meletus dengan dahsyat, menyebabkan terbentuknya gelombang raksasa setinggi 10 km. Saat roh petir mengaum dengan marah, gelombang petir setinggi 10 km mengembun saat petir segera melonjak. Menyembunyikan langit dan menutupi bumi, mereka menekan Naga Laut Utara. Namun, menghadapi serangan yang datang, kilatan dingin yang mengerikan muncul di mata raksasa Naga Laut Utara. Membuka mulutnya yang besar, ombak hitam legam menyembur keluar. Gelombang itu mengandung udara dingin dalam jumlah tak terbatas yang sepertinya mampu membekukan ruang angkasa. Saat ombak dan gelombang petir saling bertabrakan, gelombang petir langsung membeku. Saat lapisan es hitam dengan cepat meluas, lapisan itu mengalir menuju lautan petir dengan kecepatan kilat. Sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya, mirip dengan naga yang marah, keluar dari dalam lautan petir. Ketika mereka bertabrakan dengan lapisan es hitam, mereka menyebabkannya hancur berkeping-keping. Mu Chen duduk di Lightning Refining Platform, matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat pertukaran mengerikan yang terjadi di depan matanya. Ini adalah kekuatan sejati, yang dapat menghancurkan ruang dan menyebabkan langit dan bumi bergetar hanya dengan mengangkat tangan. Ini adalah penguasa. Seorang ahli sejati di dunia seribu besar. Niat panas yang membara muncul di mata Mu Chen. Ini adalah tujuannya dalam mengejar kultivasi. Suatu hari nanti, dia juga akan mampu mencapai ketinggian seperti itu. Dengan cepat menarik niatnya, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah lautan petir hitam yang bergejolak. Sampai sekarang, karena Naga Laut Utara telah menjerat roh petir, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk memasuki lautan petir. Meskipun sambaran petir hitam yang dahsyat dan dahsyat itu menutupi langit, Mu Chen tidak merasa takut di dalam hatinya. Segera setelah dia meregangkan tubuhnya, dia tiba-tiba melesat, sebelum diam-diam memasuki lautan petir tanpa suara. Saat melihat ini, kilatan cahaya melintas di mata raksasa Naga Laut Utara, sebelum serangannya tiba-tiba menjadi semakin tidak menentu, memaksa roh petir mundur, dari waktu ke waktu. Jelas sekali, dia mencoba mengalihkan perhatian roh petir. Jika tidak, begitu Mu Chen ditemukan, sambaran petir yang dilontarkannya akan menyebabkan dia segera berubah menjadi abu. Namun, beruntungnya kekuatan Mu Chen benar-benar terlalu lemah. Sedikit fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari Mu Chen tertutupi oleh pertukaran mengerikan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang berselisih. Oleh karena itu, ketika Mu Chen mendekati lautan petir, dia masih belum ditemukan oleh roh petir. Setelah melihat itu, Mu Chen diam-diam menghela nafas lega, sebelum menatap serius lautan petir hitam yang tak ada habisnya di hadapannya. Berdiri di sana, dia bagaikan butiran pasir di lautan, sama sekali biasa-biasa saja. Dengan perbedaan besar antara ukuran mereka, sangat mudah teror dan ketakutan muncul dalam diri orang lain. Mu Chen dengan erat mengepalkan tangannya saat pupil hitamnya menatap lautan petir hitam. Dengan mengatupkan giginya dengan keras, dengan sebuah gerakan, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menembak ke dalam. Celepuk. Saat gelombang besar terbentuk di permukaan lautan petir hitam, sosok Mu Chen sudah menghilang. Saat Mu Chen memasuki lautan petir hitam, dia bisa merasakan energi petir yang menyelimuti lautan ini. Di dalam laut ini, bahkan ada beberapa cahaya hitam ilahi yang berenang di sekitarnya. Mirip dengan naga hitam raksasa di laut, mereka menggeliat dengan cara yang menakutkan. Saat Mu Chen muncul, dia segera menarik perhatian beberapa petir hitam, menyebabkan mereka berenang mendekat. Jelas sekali, mereka telah menemukan fluktuasi energi yang berbeda dari fluktuasi energi mereka. Melihat reaksi mereka, Mu Chen buru-buru mengaktifkan fisik dewa petirnya,
menyebabkan sambaran petir hitam samar muncul di sekujur tubuhnya. Di saat yang sama, jari tengahnya juga berubah menjadi hitam legam. Saat fluktuasi racun petir memancar, hal itu menutupi fluktuasi energi spiritualnya. Saat Mu Chen menyelesaikan tindakannya, petir hitam sudah melesat. Berenang di sekitar tubuh Mu Chen, mereka sepertinya mendeteksi sesuatu. Saat ini, Mu Chen tidak berani melakukan satu gerakan pun. Di tempat seperti ini, selama dia terlihat berbeda dari petir hitam ilahi, dia akan seketika menjadi abu oleh mereka. Untungnya, keberuntungannya tidak seburuk itu. Orang tua botak itu benar-benar tidak ingin dia berubah menjadi abu. Setelah berputar di sekelilingnya beberapa saat, petir hitam ilahi mulai berenang menjauh. Bagaimanapun, mereka hanyalah bagian dari energi petir, dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Oleh karena itu, wajar jika mereka tidak dapat membedakan Mu Chen dengan dirinya sendiri. Mu Chen menyeka keringat dingin yang muncul di dahinya. Sambil bergerak, dia menembak langsung menembus lautan petir. Sambil mengeluarkan cairan petir, dia menembak ke kedalaman lautan petir yang berwarna hitam legam hingga menyebabkan jantung orang berdebar. Lautan petir ini sangat luas, dan Mu Chen tidak tahu ke arah mana pil dewa petir berada. Namun, setelah dipikir-pikir, benda itu seharusnya lahir di tempat yang energi petirnya paling tebal. Oleh karena itu, jelas bahwa kedalaman adalah tempat yang paling mungkin bagi lahirnya pil dewa petir. Namun, mengatakan dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Ingin mencari pil dewa petir di lautan petir yang begitu luas bukanlah tugas yang mudah. Mu Chen rajin mencari-cari. Namun, bahkan setelah 10 menit berlalu, dia masih belum mendapat hadiah sedikit pun. Saat dia mencari semakin dalam ke kedalaman lautan petir, petir hitam ilahi yang dia temui semakin menakutkan. Ukurannya kira-kira panjangnya ratusan dan ribuan meter. Dilihat dari jarak yang sangat jauh, mereka mirip dengan naga hitam sedingin es yang duduk di dasar lautan, menyebabkan darah manusia menjadi dingin. Seiring berjalannya waktu, Mu Chen merasa cemas dan tidak sabar. Meskipun dia mengandalkan fisik dewa petir dan racun petir untuk menyembunyikan dirinya, ini hanya tindakan sementara. Juga, jelas bahwa keadaan ini tidak akan bertahan lama. Setelah waktu setengah jam tercapai, dia tidak akan mampu menahan korosi yang disebabkan oleh energi petir di lautan petir. Saat itu, dia mungkin akan langsung berubah menjadi abu. Saya tidak bisa terus berada dalam kondisi buta ini, jika saya terus melakukannya, waktu tidak akan cukup. Pikiran dengan cepat melayang ke benak Mu Chen saat matanya berbinar. Baru beberapa saat kemudian kejernihan muncul kembali di matanya. Sambil merenung dalam-dalam, dia bergumam, meskipun energi petir di dalam lautan petir ini menakutkan, lautan petir penuh dengan energi tersebut. Beberapa di antaranya pasti berisi beberapa informasi. Karena pil dewa petir adalah objek yang mewakili sumber lautan petir, energi petir yang beriak di dalam lautan petir pasti akan mendapat respons. Gagasan Mu Chen ini cukup berani. Di dalam lautan petir ini, kekuatannya jelas terlalu lemah. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan dia hancur ratusan bahkan ribuan kali. Awalnya, dia harus menghindari energi petir yang memenuhi lautan petir ini. Namun, saat ini, dia berencana mengambil inisiatif dan memperoleh informasi yang dia inginkan dari mereka. Ini adalah rencana yang sangat berbahaya. Namun, Mu Chen sepertinya tidak pernah kekurangan nyali. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Mu Chen akhirnya mengambil keputusan. Jika sesuatu yang tidak menguntungkan benar-benar muncul, dia akan segera berbalik dan pergi. Mengandalkan penyembunyian yang disediakan oleh fisik dewa petir dan racun petir, dia seharusnya bisa meninggalkan tempat ini dengan lancar. Namun, jika itu terjadi, maka dianggap dia telah gagal dalam tugas ini. Namun, saat ini, Mu Chen juga tidak punya jalan lain untuk dilalui. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengambil risiko sebesar itu. Setelah mengambil keputusan, Mu Chen tidak ragu lagi. Sambil berpikir, sambaran petir hitam di sekujur tubuhnya menjadi sedikit redup. Dia tidak berani melepaskannya sepenuhnya, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menarik perhatian energi petir di lautan petir ini, sedikit demi sedikit, dan mencari menggunakan metode seperti itu. Saat sambaran petir hitam di sekitar tubuh Mu Chen berangsur-angsur meredup, dia langsung merasakan energi petir yang tenang segera mulai bergejolak dan melonjak. Faktanya, bahkan petir hitam ilahi raksasa di kejauhan sepertinya telah merasakan perubahan ini.
Saat sambaran energi petir bersentuhan dengan tubuhnya dan langsung menembusnya, Mu Chen segera mengaktifkan fisik dewa petirnya. Baut petir berkembang, menyelimuti tubuhnya sekali lagi. Petir hitam ilahi yang merasakan perubahan itu berhenti sekali lagi, sebelum perlahan-lahan berenang dan menjadi tenang. Diselimuti oleh petir, tubuh Mu Chen bergetar hebat. Energi petir yang masuk ke tubuhnya jelas mengandung kekuatan petir hitam, membuatnya menjadi sangat hebat. Namun, beruntungnya dia telah menahan serangan beberapa sambaran petir hitam ilahi, oleh karena itu, menciptakan sedikit perlawanan. Setelah membuang waktu, energi petir di dalam tubuhnya akhirnya diserap dan dimurnikan olehnya. Setelah menyempurnakan energi petir, sambaran petir hitam melintas di mata Mu Chen. Menundukkan kepalanya, dia melihat ke arah suatu tempat di dalam lautan petir hitam legam, sementara kegembiraan muncul di matanya. Memang benar, dari energi petir itu, dia bisa merasakan beberapa fluktuasi unik. Asal-usul fluktuasi itu ada di tempat yang dia lihat. Pil Dewa Petir pasti ada di tempat itu. Sambil bergerak, Mu Chen melintasi lautan petir seperti ikan, meningkatkan kecepatannya saat ia bergerak menuju lokasi itu. Karena kecepatannya yang meningkat, dalam kurun waktu beberapa menit, Mu Chen telah tiba di bagian terdalam dari lautan petir. Di sana, warna lautan petir menjadi warna hitam yang semakin misterius. Warna hitam legam itu mirip dengan tinta, namun terasa sedikit ganas. Petir muncul di dalam cairan laut, memancar dengan fluktuasi yang merusak. Hal ini menyebabkan kulit kepala Mu Chen sedikit mati rasa. Tempat seperti ini benar-benar bukan tempat di mana dia, seorang tahap transformasi surgawi kecil, harus datang. Kilatan petir muncul di mata Mu Chen saat dia terus mengamati sekelilingnya. Menembus cairan petir hitam legam, dia melanjutkan pencarian targetnya. Saat ini, kurang dari separuh waktu yang tersisa. Jika Mu Chen tidak meningkatkan kecepatannya, dia mungkin tidak dapat melanjutkan dan harus melarikan diri dari lautan petir ini. Keringat dingin menetes dari wajahnya saat detak jantung Mu Chen meningkat. Saat ini, sedikit kecemasan dan ketidaksabaran muncul di matanya. Sementara hatinya tidak sabar seperti api yang menderu, tiba-tiba, matanya berkontraksi dengan keras. Dengan cepat melesat ke depan dan berjalan melalui cairan petir, telapak tangannya sepertinya menyentuh zat seperti membran. Sambil berpikir, sambaran petir hitam muncul dari telapak tangannya dan menyelimuti tubuhnya saat dia perlahan menembus permukaan itu. Setelah melewatinya, dia bisa segera merasakan cairan penerangan hitam, yang mengandung energi destruktif, telah hilang sama sekali. Pada saat itu, bahkan lautan petir di sekitarnya juga telah menghilang. Ini. Saat Mu Chen dengan penasaran melihat sekeliling, dia mengerti bahwa dia berada di ruang terisolasi yang tidak bergantung pada kedalaman lautan petir di sekitarnya. Jelas sekali, tempat ini hanya akan digunakan untuk menyembunyikan benda paling berharga. Jantung Mu Chen berdebar semakin kencang sebelum dia melihat posisi paling tengah dari ruang terisolasi ini. Segera, napasnya tiba-tiba membeku pada saat ini, sementara kegembiraan dan kebahagiaan yang tak dapat disembunyikan muncul dari wajahnya. Di kejauhan dalam pandangannya, teratai hitam selebar 1 meter berdiri mengambang di ruang gelap. Teratai itu sepertinya terbuat dari cairan yang terus-menerus bersirkulasi di dalam dirinya. Di posisi paling tengah teratai terdapat mutiara hitam, kira-kira seukuran kepala bayi, yang berputar perlahan. Fluktuasi yang tak terlukiskan terpancar dari dalam ratna, seolah-olah itu adalah asal mula energi petir dari langit dan bumi. Api muncul dari mata Mu Chen. Dia akhirnya menemukan pil Dewa Petir. Di dalam ruang terisolasi ini, Mu Chen melihat mutiara melingkar, yang kegelapan pekatnya mirip dengan lubang hitam, dengan kegembiraan yang tiada tara. Dari fluktuasi yang terakhir, Mu Chen tahu bahwa dia pasti telah menemukan targetnya. Pil Dewa Petir. Saya akhirnya menemukannya. Mu Chen menekan kegembiraan dan kebahagiaan yang muncul dari dalam hatinya, dan terus menjaga kewaspadaannya. Dengan cepat menembak ke depan, dia mendekati teratai hitam mengambang yang sepertinya terbuat dari cairan hitam. Saat dia mendekatinya, Mu Chen dapat menemukan bahwa teratai hitam tampaknya tercipta dari cairan petir hitam. Namun, meskipun terlihat seperti cairan, hal ini memberikan perasaan misterius kepada orang-orang bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihancurkan. Selain itu, Mu Chen tidak dapat menemukan satupun jejak fluktuasi destruktif yang berasal dari teratai hitam yang terbentuk dari cairan petir.
Ini sama sekali berbeda dengan energi petir tak menentu yang ditemukan di lautan petir yang sepertinya ingin menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Setelah menatap teratai hitam yang berbentuk cairan petir itu beberapa saat, Mu Chen mengalihkan perhatiannya ke pil Dewa Petir. Benda ini adalah tujuan utamanya, dan dia harus segera mendapatkannya, karena waktu yang tersisa semakin singkat. Mengulurkan tangannya, bekas sambaran petir hitam muncul dari tengah telapak tangannya. Dengan jentikan jarinya, sambaran petir itu melesat keluar, dan melilit pil Dewa Petir seperti kepompong ulat sutera. Karena fisik Dewa Petir Mu Chen telah menyerap sebagian energi dari petir hitam ilahi, pil Dewa Petir tidak mengembangkan perlawanan sedikit pun terhadap energi yang berasal dari sumber yang sama dengan dirinya. Dengan demikian, itu akan diperoleh dan disimpan oleh Mu Chen dengan cara yang sangat mudah. Melihat semuanya berjalan lancar, Mu Chen menghela napas lega. Kekuatan hisap meletus dari telapak tangannya, dan pil Dewa Petir, yang terbungkus petir, mendarat di tangannya. Boom! Namun, saat pil Dewa Petir turun ke tangannya, ruang terisolasi itu langsung bergetar hebat. Saat ruang itu terdistorsi dan melengkung, tanda-tanda kehancurannya mulai terlihat. Melihat tontonan ini, ekspresi wajah Mu Chen langsung berubah. Seketika, dia menyimpan pil Dewa Petir dan hendak pergi. Namun, saat tatapannya menyapu teratai cair hitam yang mengambang di tengahnya, sebuah pemikiran kecil memasuki benaknya. Meskipun dia tidak tahu persis apa gunanya teratai cair petir ini, karena ia lahir di tempat yang sama dengan pil Dewa Petir, itu jelas bukan benda biasa. Karena itu telah muncul di depan matanya, mengapa tidak mengambilnya saja? Jika tidak, berapa lama dia harus menunggu kesempatan seperti itu muncul kembali? Saat mata Mu Chen berbinar, dia mengulurkan tangannya. Kilatan petir kembali muncul dari tengah telapak tangannya, dan membawa teratai cair petir ke tangan Mu Chen. Setelah menyimpan teratai cair petir, Mu Chen tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi dan dengan eksplosif melesat keluar dari tempat itu. Melewati ruang terisolasi yang runtuh, dia muncul, sekali lagi, di kedalaman misterius lautan petir. Sambaran petir hitam menyelimuti tubuh Mu Chen. Meningkatkan kecepatannya hingga kemampuannya yang paling ekstrim, dia dengan gila-gilaan melesat menjauh dari kedalaman lautan petir. Boom! Namun, saat dia meningkatkan kecepatannya, raungan yang sangat ganas muncul dari roh petir, yang sedang terjerat oleh naga laut utara di udara di atas lautan petir. Tampaknya menjadi gila, sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus darinya, menyebabkan gelombang hitam yang tanpa henti mengalir ke arahnya meledak menjauh darinya. Melihat ledakan kegilaan yang tiba-tiba dari roh petir, kebahagiaan memenuhi naga laut utara. Dari kelihatannya, Mu Chen seharusnya sudah menemukan pil Dewa Petir. Saat roh petir meraung, sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya, mirip dengan naga raksasa, ditembakkan. Bergemuruh menuju lautan petir, mereka berusaha menyerang dan membunuh Mu Chen, yang telah mencuri pil Dewa Petir. Namun, naga laut utara jelas tidak akan membiarkannya menyerang dan membunuh Mu Chen. Membuka mulutnya yang besar, udara hitam dingin yang cukup untuk membekukan ruang menyembur keluar, menyebabkan sambaran petir membeku sepenuhnya. Melihat campur tangan naga laut utara yang tiada henti, roh petir menjadi sangat marah. Tubuh raksasanya tiba-tiba meledak, berubah menjadi cairan petir yang menutupi langit. Dengan teriakan, ia bergegas menuju lautan petir. Berubah menjadi petir hitam raksasa yang panjangnya kira-kira 1 mil, ia membelah lautan petir. Dengan kecepatan yang tak tertandingi, ia turun ke suatu tempat di dalam lautan petir. Saat Mu Chen bergegas di lautan petir, niat dingin muncul dari setiap pori-pori tubuhnya, dan aura kematian yang tak terlukiskan menyelimuti hatinya. Dengan marah mengangkat kepalanya, dia melihat lautan petir terbelah. Sambaran petir ilahi berwarna hitam, yang panjangnya kira-kira 1 mil, menembusnya. Mirip dengan hukuman surgawi, itu mengunci ruang di sekitarnya. Sama sekali tidak ada cara baginya untuk menghindar sekarang. Wajah Mu Chen menjadi pucat pasi. Menghadapi serangan dengan tingkat seperti itu, tidak ada cara baginya untuk menghindar atau menahannya. Menghadapi serangan semacam ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu kematiannya. Namun, tepat ketika Mu Chen benar-benar tidak berdaya, lautan petir tiba-tiba terbelah oleh energi yang menakutkan. Udara dingin hitam melolong dan mengalir deras, dan tepat sebelum petir hitam ilahi tiba, itu menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Udara dingin hitam berubah menjadi gunung es, mengunci Mu Chen di kedalamannya, yang ditutupi oleh lapisan perlindungan.
Boom! Saat petir hitam ilahi dengan dahsyat menyambar gunung es, lautan petir langsung meletus, menyebabkan cairan petir setinggi ribuan meter menyembur keluar. Retakan raksasa memanjang keluar dari gunung es. Namun, pada akhirnya, gunung es ini berhasil menahan serangan dahsyat dari roh petir. Gunung es itu melesat keluar. Dalam sekejap, gunung es itu melesat melalui lautan petir dan muncul di udara. Tubuh naga laut utara yang raksasa dan tak berujung dengan cepat menyusut, sebelum berubah menjadi penampilan rapuh dan halus dari pria tua botak itu. Turun di depan Mu Chen, dia mulai mengaduk-aduk lautan petir di depannya. Di dalam, roh petir meraung dengan marah. Mengirimkan cairan petir setinggi ribuan meter, ia mencoba untuk meluncurkan serangan ke arah pria tua botak itu sekali lagi. Setelah melihat ini, pria tua botak itu mendengus dingin. Saat tangannya berubah menjadi ilusi, ruang di sekeliling lautan petir tiba-tiba terdistorsi, sementara udara dingin berwarna hitam menyembur keluar. Berubah menjadi penjara es hitam yang sangat besar, lautan petir terkunci di dalamnya. Petir hitam yang tak terhitung jumlahnya menghantam permukaan penjara es, namun, masih tidak mampu menghancurkan dan menghancurkannya. Sebelumnya, pria tua botak itu takut roh petir menghancurkan pil Dewa Petir setelah merasakan malapetaka. Oleh karena itu, dia merasa takut menggunakan kekuatan sebanyak itu. Karena ketakutan itu hilang sekarang, roh petir, yang tidak memiliki banyak kecerdasan, secara alami bukanlah lawannya. Setelah menjebak roh petir, lelaki tua botak itu berbalik dan menyeringai pada Mu Chen, sambil menggosokkan kedua tangannya. Tak satu pun dari aura dan perilaku yang mengesankan yang mampu menghancurkan langit dan merobek bumi dengan setiap tindakan hadir dalam penampilannya saat ini. Mu Chen menatapnya dengan tatapan tidak senang. Namun, tanpa berpikir panjang, petir hitam muncul di telapak tangan yang terulur. Setelah petir menghilang, pil Dewa Petir, yang seukuran kepala manusia, muncul dengan sendirinya. Samar-samar dapat dilihat sejumlah pusaran petir yang tak terhitung jumlahnya di permukaan pil Dewa Petir. Saat terus berputar, suara guntur yang rendah dan dalam terdengar. Setelah mengeluarkan pil Dewa Petir, petir mulai terbentuk di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang sangat misterius. Saat melihat pil Dewa Petir ini, mata lelaki tua botak itu langsung memerah. Sambil meraih, dia mengambilnya. Meskipun sambaran petir hitam mulai menyambar telapak tangannya yang layu, dia tidak membiarkannya bergerak 1 inci pun. Pil Dewa Petir. Emosi terpancar dari mata lelaki tua botak itu. Demi pil Dewa Petir ini, dia telah mempersiapkannya selama ratusan tahun. Akhirnya, hari ini, keinginannya tercapai. Dengan pil Dewa Petir ini, dia akan mampu mengambil langkah maju dan menembus ambang batas penguasa tingkat 9, dan menjadi penguasa panggung bumi sejati. Setelah merasa emosional cukup lama, lelaki tua botak itu akhirnya kembali tenang dan menyimpan pil Dewa Petir. Menembus ambang batas jelas bukan perkara mudah. Meskipun dia berhasil mendapatkan pil Dewa Petir, dia masih perlu melakukan banyak persiapan untuk upaya ini. Mu Chen, perlakukan ini sebagai aku berhutang budi padamu, kata lelaki tua botak itu sambil memandang ke arah Mu Chen. Sambil tertawa, Mu Chen menjawab, "Senior, kamu terlalu sopan. Manfaat yang saya terima sudah cukup. Saya khawatir saya tidak dapat menerima bantuan ini." Memang benar, dia tidak hanya menerima versi lengkap dari fisik Dewa Petir, dia juga memiliki jari racun petir hitam ilahi, serta pemberdayaan cahaya spiritual yang akan dia terima. Hasil panen ini sudah melimpah tak terbandingkan. Hai. Sepertinya keuntungan yang kamu peroleh memang cukup besar, kata lelaki tua botak itu sambil tersenyum penuh perhatian sambil menatap ke arah Mu Chen. Melihat ekspresi pria tua botak itu, Mu Chen langsung tersenyum bersalah. Dengan lambaian lengan bajunya, teratai cair petir yang dia peroleh dari dalam lautan petir muncul di depannya. Senior, ini adalah sesuatu yang saya temukan di tempat yang sama dengan pil Dewa Petir. Namun, saya tidak tahu apa itu, jelas Mu Chen sambil menunjuk ke arah teratai cair petir. Saat lelaki tua botak itu memandangi teratai cair petir, seberkas cahaya melintas di matanya saat dia menjawab dengan sedikit terkejut, sepertinya ini adalah teratai Dewa Petir. Harta karun surgawi yang sangat langka. Mirip dengan pil Dewa Petir, kemungkinannya sangat kecil untuk terlahir dalam energi petir. Saya tidak pernah membayangkan bahwa lautan petir ini akan secara bersamaan melahirkan pil Dewa Petir dan teratai Dewa Petir ini. Teratai Dewa Petir,
Hanya dari penjelasannya, Mu Chen mengetahui apa itu teratai cair petir. Dari namanya jelas terlihat bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena teratai Dewa Petir ini ditemukan olehmu, seharusnya itu milikmu juga, kata lelaki tua botak itu sambil memberi isyarat dengan tangannya. Mu Chen memiringkan kepalanya ke depan. Jelas sekali, dia tidak pernah membayangkan lelaki tua botak itu akan begitu murah hati. Lagi pula, teratai Dewa Penerangan ini bukanlah benda biasa. Meskipun teratai Dewa Petir juga sangat langka, hal itu tidak banyak berpengaruh pada diriku yang sekarang. Sambil tersenyum, lelaki tua botak itu menjelaskan, keberuntunganmu cukup bagus. Teratai Dewa Petir ini akan memberikan efek yang sangat baik pada latihan fisik Dewa Petir Anda. Di masa depan, ketika Anda berlatih sambil duduk di atasnya, Anda akan mampu menyerap energi petir dalam jumlah tak terbatas darinya ke dalam tubuh temper atau daging. Ini sangat bermanfaat, karena akan meningkatkan perkembangan tubuh Dewa Petirmu. Setelah mendengar itu, Mu Chen merasa sedikit senang. Teratai Dewa Petir ini mempunyai efek dewa yang tak terduga. Dia saat ini khawatir kalau fisik Dewa Petirnya terlalu sulit untuk dilatih dan dilatih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa teratai Dewa Petir ini akan membantu menyelesaikan beberapa masalahnya. Kalau begitu, terima kasih banyak, senior. Mu Chen mengucapkan terima kasih dengan nada tulus. Meski agak berbahaya, manfaat yang diperolehnya cukup untuk menjamin dia melakukannya. Dia percaya bahwa akan ada banyak orang yang menerjang dan berjuang demi hidup mereka untuk menawarkan bantuan, jika lelaki tua botak itu mengumumkannya. Namun, sayang sekali tidak banyak orang di level ini yang berani menahan petir hitam ilahi dengan tubuh mereka dan bertahan untuk menceritakan kisahnya. Kalau dipikir-pikir, jika bukan karena hal ini, naga laut utara tidak akan datang mencarinya. Sambil menggelengkan kepalanya, lelaki tua botak itu melambaikan lengan bajunya, meraih Mu Chen dan meninggalkan wilayah petir tingkat terakhir ke sebuah gunung di tingkat 9. Ruang di sana tidak memberikan tekanan seperti level sebelumnya. Meskipun sungai petir hadir di mana-mana saat mereka melayang, itu jauh lebih baik daripada tingkat terakhir wilayah petir. Selanjutnya, pria tua botak itu tersenyum tipis sambil memandang ke arah Mu Chen. Sesuai dengan janjiku, aku akan membantumu dengan pemberdayaan cahaya spiritualmu. Pemberdayaan cahaya spiritual. Mendengar 3 kata itu, jejak kegembiraan muncul tak terkendali di hati Mu Chen. Meskipun hasil panennya berlimpah selama perjalanan ini, jelas pemberdayaan cahaya spiritual lah yang paling menggerakkan Mu Chen. Dibandingkan dengan fisik Dewa Petir, yang membutuhkan waktu latihan dan pelatihan yang lama, pemberdayaan cahaya spiritual mampu menyebabkan kekuatannya meningkat dan berkembang dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa efek samping apapun. Sampai sekarang, kekuatannya hanya pada tahap awal tahap transformasi surgawi. Dibandingkan dengan Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya, yang berada di tahap penyelesaian surgawi, perbedaan ini terlalu besar. Dalam perang berburu, setelah mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung, dia hanya berhasil meraih kemenangan yang enggan. Selain itu hanya karena Gu Tianyan tidak bersikap sombong sedikit pun. Kalau tidak, jika mereka benar-benar bertarung sampai akhir, Mu Chen benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk meraih kemenangan. Bagaimanapun juga, perbedaan tahap transformasi surgawi dan tahap penyelesaian surgawi benar-benar terlalu besar. Namun, jika kekuatannya mampu meningkat hingga batas tertentu, dia tidak perlu terlalu menderita ketika berhadapan dengan lawan tahap penyelesaian surgawi. Keluarkan cahaya spiritualmu, kata lelaki tua botak itu sambil tersenyum. Setelah menerima pil Dewa Petir, suasana hati lelaki tua botak itu sangat baik. Mengangguk-angguk, Mu Chen menjentikkan jarinya, menyebabkan gumpalan cahaya yang terang dan cemerlang keluar, sebelum berubah menjadi permata yang berkilau dan transparan. Di dalam permata itu, energi spiritual murni yang tak terbatas terus-menerus terpancar darinya. Setelah mengeluarkan kristal roh ini, Mu Chen juga mengeluarkan semua kristal roh ksatria roh lainnya. Meskipun efeknya tidak sekuat kristal roh raja roh ini, tidak peduli seberapa kecilnya, mereka tetaplah daging. Namun, lelaki tua botak itu tidak peduli dengan kristal roh ksatria roh itu, dan hanya mengulurkan tangannya untuk mengambil kristal roh raja roh. Mengangguk-angguk, dia berkata, dunia cahaya spiritual agak ajaib. Aura spiritual yang terkondensasi tampak sangat murni. Menggunakan ini untuk pemberdayaan benar-benar tidak cocok lagi.
Meskipun aura spiritual langit dan bumi tidak terbatas dan agung, mereka selalu terkontaminasi oleh sumber energi lain. Jika seseorang ingin menyerapnya, ia harus melakukannya setelah memurnikannya. Namun, dunia cahaya spiritual berbeda. Meskipun itu bukan uang yang besar, energi spiritual yang terkondensasi di dalamnya jelas jauh lebih murni dibandingkan dengan aura spiritual dunia luar. Keluarkan teratai Dewa Petir. Dengan bantuan benda itu, hasil pemberdayaan cahaya spiritualmu akan meningkat sedikit, kata lelaki tua botak itu. Mendengar itu, Mu Chen merasakan kejutan sekaligus kegembiraan. Sepertinya teratai Dewa Petir benar-benar merupakan harta karun untuk pelatihan dan budidaya. Dengan lambaian lengan bajunya, teratai Dewa Petir muncul dan melayang di udara. Cairan petir hitam perlahan beredar seperti air. Meski demikian, bentuk teratainya tetap dipertahankan. Sambil bergerak, Mu Chen duduk di puncak teratai Dewa Petir. Saat dia melakukan kontak dengan teratai Dewa Petir, dia langsung merasakan gelombang energi petir diam-diam meletus, sebelum akhirnya memasuki tubuhnya. Energi petir hitam ilahi terkandung dalam energi petir ini. Namun, itu jauh dari sambaran petir tak menentu yang menimpanya sebelumnya. Perlahan-lahan meresap ke dalam tubuh Mu Chen, sedikit demi sedikit, melewati otot, meridian, pembuluh darah, dan tulangnya, meninggalkan rasa mati rasa. Pada saat ini, fisik Dewa Petir dalam tubuh Mu Chen sepertinya telah aktif dengan sendirinya. Seluruh tubuhnya mirip dengan serigala rakus, dengan rakus melahap energi petir itu. Mengandalkan energi tersebut, Mu Chen mulai menyempurnakan tubuhnya. Karena tidak tahan, Mu Chen dengan nyaman menghembuskan segumpal ki putih. Udara putih bahkan berisi jejak-jejak petir yang berkilauan di sekitarnya. Teratai Dewa Petir ini benar-benar harta karun yang bagus. Latihan semacam ini benar-benar jauh lebih nyaman daripada disambar petir sebelumnya. Dengan jentikan jarinya, kristal roh Raja Roh langsung meluncur keluar dari tangan lelaki tua botak itu, sebelum akhirnya melayang di atas kepala Mu Chen. Sesaat kemudian, cahaya spiritual yang menghiasi tubuh Mu Chen bagaikan langit berbintang. Gelombang aura spiritual murni yang tak terbatas menyebar. Seperti kabut tipis, itu menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Bersiaplah untuk memulai. Dengan lambaian lengan bajunya, udara dingin hitam keluar dari dalam. Dengan keras menyapu cahaya spiritual bersama-sama, sinar kecemerlangan langsung mulai tumbuh lebih terang saat cahaya spiritual terhubung sepenuhnya satu sama lain. Akhirnya, mereka menembak langsung ke kristal roh Raja Roh. Boom! Energi spiritual yang kuat dan kuat meledak dari kristal roh. Karena kemurniannya, mereka tampaknya membentuk tetesan cairan energi spiritual di permukaan kristal roh, berkilau dengan kecemerlangan yang mempesona. Saat jari layu pria tua botak itu mengetuk ruang, sinar energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba keluar. Akhirnya, turun dari langit, ia menyelimuti Mu Chen, yang sedang duduk di atas teratai Dewa Petir, di dalamnya. Energi spiritual yang tak terbatas dan murni mengalir ke tubuh Mu Chen seperti air yang banjir. Energi spiritual ini terlalu murni. Sama sekali tidak memerlukan penyempurnaan apapun, ia benar-benar tersedot oleh mulut kecil roh yang terbuka lebar yang ada di dalam aurasea Mu Chen. Lingkaran energi spiritual muncul di sekitar tubuh roh, sementara energi spiritual yang tak terbatas berdesir di setiap meridian dan tulang Mu Chen. Namun, setelah masuknya energi spiritual yang semakin banyak, Mu Chen dapat merasakan bahwa cukup banyak energi spiritual mulai keluar dari tubuhnya. Ini adalah kejadian yang sangat umum, karena tidak ada seorang pun yang dapat sepenuhnya menyerap semua energi spiritual yang disediakan oleh pemberdayaan cahaya spiritual. Tampaknya setengah dari energi spiritual yang masuk ke tubuh Mu Chen lolos dari penyerapan Mu Chen. Mengenai energi spiritual yang keluar, meskipun Mu Chen merasakan sakit di hatinya, sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia atasi. Wajar saja, meski dia tidak bisa berbuat apa-apa, bukan berarti lelaki tua botak itu tidak bisa melakukannya. Setelah melihat energi spiritual yang keluar dari tubuh Mu Chen, dahi lelaki tua botak itu mulai berkerut. Dengan dia mendukung pemberdayaan cahaya spiritual Mu Chen, energi spiritual itu masih berani untuk tidak patuh. Jika dia bisa membiarkan Mu Chen menikmati hanya setengah dari pemberdayaan cahaya spiritual, itu benar-benar akan membuatnya kehilangan muka. Kalian semua, kembalilah untukku. Sambil menunjuk jarinya, aliran air hitam dingin langsung melesat ke arah tubuh Mu Chen.
Pada saat berikutnya, lapisan hitam es meluas, membungkus Mu Chen di dalamnya. Saat Mu Chen terbungkus lapisan es, energi spiritual yang berusaha melarikan diri dipaksa kembali ke tubuh Mu Chen. Inilah manfaat memiliki orang-orang yang lebih kuat untuk mendukung seseorang selama pemberdayaan cahaya spiritual. Dengan kekuatan kuat pria tua botak itu, dia dapat dengan mudah menggunakan metode paling sempurna untuk membantu Mu Chen menyelesaikan pemberdayaan cahaya spiritualnya. Adapun para tetua lainnya, mereka jelas tidak dapat mencapai kekebalan yang sepenuhnya dapat ditembus. Karena energi spiritual dipaksa kembali ke tubuhnya, Mu Chen bisa merasakannya sekali lagi, menyebabkan dia tanpa sadar menghela nafas kagum. Benar-benar layak untuk naga laut utara. Dia sebenarnya mampu memaksa energi spiritual kembali ke tubuh Mu Chen tanpa melukainya atau kehilangan energi spiritual apapun. Dengan pria tua botak yang mendukung pemberdayaan cahaya spiritualnya, Mu Chen mampu melepaskan semua kewaspadaannya. Mulai fokus, Mu Chen mengaktifkan rohnya, dan sepenuhnya menyerap semua energi spiritual yang mengalir tanpa henti. Setelah melihat bahwa Mu Chen, yang sedang duduk di atas teratai Dewa Petir, telah benar-benar tenggelam dalam kondisi latihan, lelaki tua botak itu dengan lemah menganggukkan kepalanya. Ia tidak memilih metode pemberdayaan yang biadab. Pemberdayaan semacam itu akan sangat merugikan, dan dengan status serta senioritasnya, dia tentu tidak akan memilih metode itu. Selain itu akan sangat mengecewakan Mu Chen. Yang terakhir ini mampu membantunya mengambil pil Dewa Petir, dan ini adalah sesuatu yang masih membuatnya merasa bersyukur. Oleh karena itu, lelaki tua botak itu tidak mempermasalahkan bertambahnya waktu dan konsentrasi yang dibutuhkan darinya. Dia telah memilih untuk menggunakan metode yang paling sempurna dan ekonomis. Setiap denyut energi spiritual yang memasuki tubuh Mu Chen akan berada pada batas atas yang dapat diserap oleh tubuh Mu Chen. Selanjutnya, ketika Mu Chen benar-benar menyerap denyut terakhirnya, gelombang energi spiritual murni lainnya akan memasuki tubuhnya. Ini sepertinya tidak ada habisnya dan tidak akan menunjukkan rasa lesu sedikit pun. Dengan cara ini, Mu Chen bisa secara bertahap memasuki kondisi pelatihan mendalam. Dengan begitu, hasil pemberdayaan akan lebih baik lagi. Di Akademi Spiritual Surga Utara, tidak banyak orang yang mampu mencapai kendali sempurna. Sedangkan untuk pemberdayaan cahaya spiritual siswa biasa, itu adalah metode yang paling rendah. Cara itu bahkan tidak mengharuskan siapapun untuk mengambil tindakan. Saat mereka meninggalkan dunia cahaya spiritual secara otomatis akan memancar keluar dan memasuki tubuh mereka. Tentu saja, pemborosan metode ini bisa berkisar antara 60 hingga 70%, dan persentase tersebut akan semakin berkurang. Saat lelaki tua botak itu duduk di udara, matanya menatap tajam ke arah Mu Chen, yang sedang menjalani pemberdayaan cahaya spiritual. Metode pemberdayaan yang dilakukannya sangat membuang-buang waktu. Namun, siapapun akan mengabaikan masalah kecil dan biasa-biasa saja tersebut. Selanjutnya, mari kita tunggu dengan tenang hingga pemberdayaan cahaya spiritual ini berakhir. Lelaki tua botak itu melakukan peregangan dengan malas. Sepertinya untuk saat ini, dia harus menjaga area ini sejenak. Waktu berlalu dengan tenang di dalam wilayah petir tingkat 9 ini. Tanpa disadari, 1 bulan penuh telah berlalu. Dalam sebulan ini, tubuh Mu Chen sepertinya sudah tertidur lelap, tanpa ada gerakan sedikit pun. Bahkan nafasnya telah berkurang seminimal mungkin, mirip dengan orang yang sekarat. Namun, meski napasnya semakin melemah, siapapun bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari dalam tubuh Mu Chen semakin kuat dan sombong, hari demi hari. Jelas sekali, dia telah menerima manfaat yang sangat besar dalam pemberdayaan cahaya spiritual ini. Dari samping, lelaki tua botak itu sedang duduk dengan santai. Merasa bosan, dia melakukan peregangan malas. Dia telah merawat Mu Chen selama sebulan penuh. Namun, dari kelihatannya, sepertinya belum ada tanda-tanda akan berakhir. Bocah ini. Pria tua botak itu bergumam, sebelum menggelengkan kepalanya. Dengan telapak tangannya terbentang, pil Dewa Petir muncul dalam sekejap. Sambil nyinggir, dia dengan lembut menggosoknya, sementara ekspresi mabuk muncul di wajahnya. Selama dia memiliki pil Dewa Petir ini, penantian membosankan semacam ini pun akan menjadi menarik. Seiring berlalunya waktu dengan tenang, sudah lebih dari sebulan. Karena pemberdayaan cahaya spiritual, Mu Chen telah menghilang dari Akademi Spiritual Surga Utara. Hal ini menimbulkan keraguan pada banyak siswa.
Bagaimanapun, pemberdayaan cahaya spiritual di masa lalu sepertinya tidak membutuhkan jangka waktu yang lama. Tentu saja, berita tentang naga laut utara yang secara pribadi membantu Mu Chen dengan pemberdayaan cahaya spiritualnya tidak menyebar. Oleh karena itu, hal ini memberikan alasan bagi banyak siswa biasa untuk merasa iri. Dalam periode waktu ini, guncangan yang disebabkan oleh perang berburu perlahan-lahan mereda. Fluktuasi intens yang awalnya disebabkan oleh perubahan peringkat surgawi juga mulai mereda. Saat berbagai kuda hitam menampakkan diri, tempat di peringkat surgawi juga berubah. Orang yang ingin menyebabkan perubahan besar pada peringkat surgawi mungkin harus menunggu perang berburu berikutnya dimulai. Namun, pada saat itu, mungkin ada kelompok kuda hitam lain yang akan muncul. Namun, meskipun masa mengetahui bahwa kuda hitam mungkin akan muncul, namun bagi kuda hitam seperti bakat mengerikan itu, Mu Chen, untuk muncul kembali, itu mungkin agak sulit. Dia memiliki kekuatan tahap awal tahap transformasi surgawi, namun dia mampu mengalahkan tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Dari pandangan banyak orang, ini hanyalah suatu hal yang tidak dapat dibayangkan. Ketika Akademi Spiritual Surga Utara mulai berangsur-angsur menjadi damai, beberapa masalah lain menyebabkan gelombang kembali terjadi di dalam Akademi Spiritual.